Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah subuh Zikrul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah terlalu banyak untuk kita syukuri. Kita pastikan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Termasuk yang kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala membuat indah iman dan ketaatan dalam jiwa kita, membuat nyaman kita dengan iman yang kita miliki. Banyak orang merasa gelisah dengan imannya, merasa terbatas gerakannya dengan iman dan keislaman. Tapi kita merasa nyaman, senang dengan iman, nikmat dengan iman. Inilah yang disebut oleh Allah SWT, "Habbaba ilaikumul iman wa karraha ilaikumul fusuqa wal isyan." Allah kasih rasa cinta di hati kalian terhadap iman yang kalian miliki, dan rasa benci terhadap maksiat dan kefasikan. Ini nikmat besar. Sampai-sampai kata Nabi SAW, nikmat ini disebut oleh Nabi, "Lau ya'lamul muluk ma lakum min ni'mah la jaladuhum walau bisuyuf." Seandainya para raja, para kaisar, para presiden-presiden itu tahu nikmat iman yang kalian rasakan, maka mereka akan merebut nikmat itu dengan segala kekuasaan yang mereka miliki, termasuk dengan senjata mereka. Cuma yang mereka tahu nikmat itu nikmat harta, tahta, wanita dan sebagainya. Itulah yang mereka rebut. Alhamdulillah. Salawat dan salam atas Rasulullah, pemimpin kita yang Nabi kita tercinta. Kita berharap kita nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama beliau, masukkan ke dalam surga bersama beliau. Nabi yang memperjuangkan siang dan malam, seluruh waktunya, energinya, pikirannya, hartanya, bahkan keluarganya untuk umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di tanggal 16 Muharram. Masih suasana Muharram. Kalau bicara Muharram ini ada dua saja. Pertama, kita bahas tentang hijrah. Yang kedua, kita bahas tentang muhasabah, refleksi diri setiap tahun hijrah, setiap tahun baru hijri. Tapi yang saya ingin sampaikan di kitab ini kita masih melanjutkan kajian kitab Minhajul Mu'min. Memang kitab ini untuk mengupgrade status kita ini sebagai muslim jadi mukmin. Kenapa? Karena memang umat ini, bulan lalu saya sudah sampaikan juga, saya ingatkan kembali, kita lemah umat ini dalam segala hal. Umat ini mencapai kelemahannya di zaman kita, sehingga kita jadi bulan-bulanan agama lain, bulan-bulanan negara lain. Ini bisa dilihat dari saudara kita di Palestina. Tidak ada yang bantu. 2 juta saudara kita di Gaza setiap hari dibantai, genosida oleh Israel, di backup oleh Amerika secara terang-terangan, ditonton oleh 2 miliar umat Islam. Dan 2 miliar umat ini nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa lihat saudaranya dibantai. Inilah kondisi terlemah umat Islam. Kalau kita tanya diri kita, ngapain kita? Ya bisa ngomong. Saya kemarin bertemu dengan ulama dari Jordan. Dia pemerhati tentang kondisi umat. Saya tanya dan beliau jawab, kenapa umat ini begini? Karena umat ini tidak punya kesiapan. Tidak punya kesiapan. Umat ini siapnya menikmati, bukan siap berjuang. Menikmati apa yang sudah ditinggalkan oleh para salafus saleh dalam segala hal. Nah, ini kondisi umat kita begitu. Tidak siap. Jadi ketika Yahudi mencaplok Palestina, kita nggak siap. Ketika Yahudi membantai saudara kita nggak siap. Tidak punya kesiapan. Bukan tidak punya kemampuan, beda kemampuan dengan kesiapan. Ketika saudara kita
digenosida anak-anak di Banten. Tidak boleh. Berbeda dengan negara lain. Iran misalnya, padahal kita sesatkan setiap hari. Karena dia melakukan kesiapan, bisa melawan. Bagus sekalian. Kalau dibanding kaya, saya akan lebih kaya. Dibanding menguasai sumber daya alam, saya akan menguasai. Kita ahlu sunnah. Tapi kita tidak siap. Pertanyaannya kembali, kenapa tidak siap? Ada dua juga. Memang sengaja musuh Islam membuat kita tidak siap. Kita disibukkan dengan hal-hal entertainment. Disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh. Tidak disibukkan dengan agama, memperjuangkan agama. Kita disibukkan dengan kebutuhan kita masing-masing. Betul. Kita sibuk dengan anak sekolah, anak cari pekerja, sibuk. Apakah kita pernah memikirkan seharian penuh bagaimana umat ini bangkit? Kita sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Berbeda dengan para sahabat, hampir tidak memikirkan keluarga. Yang dipikir umat seperti itu. Itulah kondisi kita, kondisi umat Islam saat ini seperti itu. Kitab ini ingin mengupgrade status kita, kondisi kita yang lemah ini menjadi kuat, dari muslim menjadi mukmin. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan bahas tentang hijrah secara detail, sehingga hijrah itu bermakna kuat, bermakna perubahan. Bapak-Ibu sekalian, dirahmati Allah SWT, ada 28 ayat menjelaskan tentang hijrah. Ada 6 ayat yang menggandengkan antara hijrah dan jihad. Jadi nggak bisa dipisah antara hijrah dan jihad. Hijrah ini ternyata dilakukan oleh para nabi, bukan cuma kita yang melakukan hijrah. Semua rasul melakukan hijrah. Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam hijrah dari surga ke dunia. Nabi Nuh hijrah dari daerahnya yang ditimpa banjir. Hijrahnya itu terpaksa karena banjir ke daerah yang namanya Al-Judi. Nabi Ibrahim 3 kali hijrah. Nabi Ibrahim seperti Nabi Muhammad 3 kali hijrah. Hijrah dari Babilonia ke Mesir, Mesir ke Palestina, Palestina ke Masjidil Haram, ke Mekah. Nabi Musa juga berhijrah, Nabi Lut juga berhijrah, Nabi Isa juga berhijrah. Makanya para nabi berkata, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhan. Untuk melakukan perubahan harus hijrah, Bapak Ibu. Baik hijrah secara substansi maupun hijrah secara fisik. Nabi Muhammad 3 kali hijrah, dari ke Taif, kemudian ke Madinah, dari Madinah ke Makkah. 3 kali hijrah. Para sahabat lebih dari 3 kali. Yang para sahabat ada yang lebih dari 3 kali. Hijrah pertama itu ke Habasyah. Di Habasyah itu hijrahnya resikonya hampir mati semuanya, Pak. Karena menyebar lautan, lalu rajanya raja kafir, hampir dibunuh. Tapi Allah menyelamatkan mereka. Tapi dari situ bisa mereka mempertahankan iman, pertahankan Islam. Sehingga sekarang kita tahu Islam itu karena hijrah-hijrah itu. Kalau Nabi nggak hijrah ke Madinah, Pak, enggak, kita nggak menikmati Islam. Nggak ada Islam. Dihabis oleh. Semua ahli sejarah menulis bahwa hijrah itu Allah perintahkan hijrah karena malam itu Nabi akan dihabis. 40 pemuda dari 40 suku, 40 kabilah. Karena mereka sepakat. Pimpinannya itu iblis, setan, menjelma dari Najd, menjelma sebagai kakek-kakek bijaksana, menasihati mereka. Setannya itu menjelma dari manusia. Malam itu harus kamu kalau tidak kalian suku Quraisy Mekah, kalau kalian tidak bunuh hari ini, malam ini Muhammad, maka kalian selesai. Itu iblis, setan. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertanya, terus apa yang dilakukan? Bunuh dia malam ini. Dan yang membunuhnya jangan 1 orang, 40 orang. 40 pemuda yang kuat. Setiap pemuda berasal dari kabilah-kabilah yang kuat di Arab. Sehingga kalau kabilahnya keluarga Muhammad menuntut, dia akan berhadapan dengan 40 kabilah. Ini skenario
kejahatan itu Bapak Ibu sekalian terhadap agama ini dari dulu. Yang dihadapi oleh umat Islam Gaza itu seperti itu juga persis. Setannya itu Amerika. Abu Jahalnya itu sendiri. Setannya itu. Apa katanya? Habisi Hamas. Selama masih ada Hamas, maka Palestina akan terus bergolak. Malam ini harus habis. Begitu. Keputusannya itu begitu. Keputusan Pentagonnya itu begitu. Apapun yang terjadi. Caranya gimana? Semua negara Arab, negara Islam, kalau dulu 40 suku Pak, kalau ini 22 suku. Semua negara Arab harus melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan untuk menghabisi Hamas harus atas nama negara-negara itu. Persis Bapak. Cuma umat Islam ini 1400 tahun yang lalu pelajaran itu kita tetap tidak bisa menjadikan pelajaran. Justru kita sekarang sebagian umat Islam rame-rame menyalahkan Hamas. Gara-gara Hamas 2 juta umat Islam di Gaza di genosida. Yang disalahin itu Hamas. Padahal kalau kita nanya sekali saja, satu loh berdengar, nggak usah banyak kepada orang yang nyalahin itu, dia akan kicap nggak bisa jawab. Memang itu bantu apa orang Gaza selama ini? Ini kondisi kita, Bapak. Nah, hijrah itu adalah perubahan. Kita harus berubah. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan tahun baru hijrah, tahun baru Islam itu dimulai dari Muharram? Kenapa tanggalan dalam Islam itu dimulai dari hijrahnya? Bukan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena diambil dari semangat perubahannya. Jadi kalender kita ini kalender perubahan yang jadi lebih baik. Kenapa? Karena momentum dahsyatnya itu ketika hijrah. Berubah sekarang. Tipu daya Quraisy selesai dengan hijrah. Ya. Persekongkolan global untuk umat Islam menghancurkan umat Islam selesai. Perpecahan umat selesai dengan hijrah. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kekuatan negara Islam selesai dari semua dengan hijrah. Berdiri sebagai satu komando umat secara global beres dengan hijrah. Sekarang kita ini mengulangi lagi apa? Itu masalah. Nah, bisa lihat rahmati Allah. Nah, pada akhirnya kita ini hijrah itu tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Hijrah ini bukan klaim satu kelompok umat. Ada komunitas hijrah Ustaz, mereka yang hijrah. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kita ini semua berhijrah. Makanya para nabi dan rasul mengatakan ini muhajirun ila rabbi. Aku ini berhijrah pada Tuhan. Kita juga begitu. Kita ini berhijrah dari alam ruh ke alam rahim. Hijrah. Dari alam rahim ke alam dunia, hijrah. Dari alam dunia kita akan hijrah lagi ke alam barzah. Dari alam barzah kita hijrah ke alam akhirat. Jadi hidup kita ini sebenarnya hijrah, Bapak Ibu. Kira-kira orang yang sedang berhijrah itu lalai nggak? Orang berhijrah itu selalu waspada, selalu siap-siap. Mau pindah, nggak siap-siap. Lagi kontrak, kata yang punya kontrakan, pindah hari ini. Rumah mau diambil. Kira-kira kita hidup anteng-anteng atau tenang-tenang aja? Gelisah kita harus. Begitu juga hidup ini. Kita hijrah, maka kita selalu siap, selalu waspada. Menurut para ulama, hijrah itu secara tujuan ada dua. Ada hijrah talaban dan ada hijrah haraban. Hijrah haraban ini adalah hijrah untuk menghindari satu kondisi, satu tempat yang tidak baik. Kalau kita di situ terus bahaya. Kalau kita berhijrah, berbahaya kondisi kita. Nah, ini ada enam kondisi. Yang pertama, al-hijrah itu khuruj min dunil harbi ila daris salam atau dari Islam. Ada satu kondisi di mana kita harus hijrah, itu adalah kondisi daerah kita itu perang. Keamanan tidak ada, perlawanan tidak ada, pejuang tidak ada, militer tidak ada. Kayak orang Rohingya. Tiba-tiba mereka harus diusir oleh militer dan budak.
Harus diusir, harus hentam dari situ. Kalau nggak dibunuh. Seperti ini harus hijrah. Kalau nggak berbahaya, mereka akan mati. Ini juga di dalam hijrah yang dilakukan oleh Nabi dari Mekah ke Madinah juga begitu demikian. Kalau tidak hijrah, selesai mati. Kondisi daerah perang, kondisi daerah musuh semuanya. Kalau tidak hijrah habis. Maka pada saat ini hijrah wajib. Maka di masa Nabi dalam kondisi itu yang tidak hijrah itu diancam dengan api neraka oleh Allah SWT. Bahkan di dunia tidak boleh ditemani. Wa man lam yuhajir falaysa bi walayatihi min syai'. Hatta yuhajir. Siapa yang tidak berhijrah tidak boleh dia jadikan teman, tidak boleh dijadikan pemimpin. Diboikot. Sampai dia berhijrah. Kondisinya seperti itu wajib. Nah, hijrah yang seperti ini kata Nabi sudah selesai. La hijrata ba'dal fathi wa innama jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Hijrah dari Madinah ke Mekah yang ada adalah jihad dan niat untuk melakukan jihad, perlawanan. Itulah yang dipakai oleh ulama kita Indonesia ketika dijajah Belanda, Jepang, Sekutu. Kita dah hijrah. Kenapa? Karena kita sudah punya pasukan, kita punya pejuang, kita punya perlawanan. Ada tentara PK, ada tentara IS terus. Tidak hijrah, tidak pindah ke Thailand, tidak pindah ke Filipina. Tapi kita tetap di Nusantara, di Indonesia. Bertahan. Sampai Allah menangkan kita. Dan kita punya negara. Itulah yang dialami oleh Gaza. Mereka punya pejuang, Pak. Ada 12 pejuang, 12 kelompok pejuang. Ada Hamas, ada Jihad, ada Saroy Al-Quds, macam-macam. Gaza itu punya perdana menteri yang sudah dibom sama Israel. Punya pasukan, punya militer. Lalu ada ulama di luar mereka dari Saudi mengatakan, kalian hijrah, makanya kami nggak tolong kalian, suruh hijrah nggak mau. Orang punya pasukan, punya pejuang. Yang ada adalah melawan. Ini baru kita tahu kan hukumnya. Jadi jangan sampai kita berfatwa itu nggak tahu kondisi dia. Israel itu 6 juta belum. Gaza itu 2 juta belum. Tambah orang Palestina bisa 10 juta. Masa yang 10 juta aja? Mereka punya militer, punya pasukan, bahkan pejuang terkuat di dunia, Hamas. Masa mau hijrah? Melawan Bapak Israel. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Fatwa alasan para ulama karena militer Israel lebih kuat, senjatanya lebih modern. Kalian cuma penunjuk. Memang di waktu kita dijajah sama Belanda, tentara kita, militer kita senjatanya apa? Meruncing lawan meriam. Jadi ini kadang fatwa ulama yang tidak mengerti kondisi itu malah menyesatkan. Nggak ngerti kondisi. Kalau dia hijrah, habis Masjidil Aqsa, itu yang dituju oleh, yang dimaksud tujuan utama Israel itu hijrah itu. Kalau nggak bisa hijrah itu selesai. Selesai Baitul Maqdis, selesai Al-Aqsa, selesai Al-Quds. Mesti kita bantu Gaza agar supaya Masjidil Aqsa itu tidak diturunkan oleh Israel. Coba itu pertama umat Islam. Mestinya begitu, Pak. Tapi ini sebagian kecil saja, ulama 1-2 orang yang dicuci otaknya oleh Yahudi. Kemarin ada sekelompok ulama datang ke Israel, bela Israel, pakai baju begini, peci, untung nggak ada peci Indonesia, peci Azhar dipakai, peci Saudi dipakai. Itu ada sekitar 15 orang datang mengatasnamakan ulama Islam. Coba bayangkan, memang dari dulu ada ulama Sunni. Tapi sekarang semua ulama dunia mengutuk itu orang 15 orang. Mereka atas nama ulama Eropa. Tidak ada ulama Islam sebenarnya. Itu Yahudi yang dibungkus oleh baju Islam. Ini kondisi kita ini karena nggak paham hijrah. Makanya kita jelaskan, Pak. Kapan boleh hijrah, kapan tidak boleh. Ya, Gaza itu nggak boleh hijrah. Bahkan orang Gaza kalau ditanya mau hijrah, enggak, kami mau syahid di sini. Ini peluang syahid kok kami tinggalin. Peluang berjuang kapan lagi? Dunia ini perjuangan. Masa mau cari-cari nikmat terus? Kurang nikmat sini, pindah lagi nikmat sana. Hidup apaan? Nah, itu yang kedua.
boleh hijrah itu dalam kondisi khuruj min ardil bid'ah. Kita meninggalkan daerah yang penuh dengan praktek bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang disepakati, bukan bid'ah mukhtalaf alaiha. Bukan bid'ah yang kita berbeda pendapat. Ini bid'ah apa enggak ya? Seperti maulid bid'ah apa enggak? Berbeda pendapat. Karena masing-masing punya dalil. Walaupun kelompok lain bilang bid'ah, terserah dia. Orang kita ada bid'ah, ada dalilnya. Memperingati, bukan merayakan, memperingati Isra Mi'raj. Ada mengatakan bid'ah, ada tidak, ini bukan bid'ah, ada dalil. Itu namanya dalil mukhtalaf alaiha. Bid'ah mukhtalaf alaiha, bid'ah yang berbeda pendapat. Tapi ada bid'ah yang disepakati. Ini yang dimaksudkan. Bid'ah yang disepakati itu adalah Syiah. Sepakati bid'ah, menambah-nambah agama. Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan seterusnya. Murji'ah, Jahmiyah dan sebagainya. Itu yang disepakati dari ulama salaf sampai sekarang. Bid'ah, ahli bid'ah. Nah, yang dimaksud sini adalah bid'ah yang disepakati. Kalau kita ini berada di Iran, walaupun di Iran sekarang ada 20% ahli sunnah wal jamaah. Di Iran itu kita dipaksa harus ikut ibadah mereka yang bid'ah itu, menyembah Husain, bid'ah pokoknya, memaksumkan imam 12, syahadat ditambah-tambah, syahadat wa asyhadu anna aliyan waliyullah ditambah, azannya juga ditambah, bid'ah. Dalam kondisi seperti ini kita harus hidup untuk menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan Islam kita. Nah, tapi kalau pelaku bid'ah itu hanya 0,sekian%, nggak boleh kita hijrah, kita yang mendakwah mereka, menyadarkan mereka ahli bid'ah, nggak boleh hijrah. Itu yang kedua. Ini dalilnya berdasarkan hadits surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kalian melihat ada sekelompok orang yang melecehkan agama, maka keluar dari kelompok itu sampai mereka merubah pembicaraannya tentang Islam. Imam Malik berkata, kalau ada sebuah daerah yang membenci sahabat, maka keluar dari daerah itu. Sebuah daerah, misalnya sebuah kampung, mayoritas membenci sahabat, keluar. Ini namanya hijrah min ardil bid'ah, keluar dari hijrah dari daerah yang dipenuhi oleh bid'ah. Yang ketiga, al-khuruj min ardil ghalaba 'alaiha al-haram. Hijrah yang ketiga ini bagus sekali. Keluar dari daerah, pindah dari wilayah yang 100% atau mayoritas melakukan yang haram. Ada sebuah kampung misalnya, tukang zina semua misalnya, dan di Indonesia itu ada mayoritas, saya nggak sebutkan daerahnya, bisa dicari di Google, mayoritas bermaksiat. Bahkan ada sebuah daerah mayoritas perempuannya itu janda. Saya pernah ke daerah itu, lalu ditawarin, saat ini banyak janda di sini. Di kita ini lengkap berbeda Indonesia. Ada satu daerah atau satu kampung, mayoritas perempuannya itu PTS. Ya. Ada berbeda Indonesia. Jadi memang tugas kita sebagai dai Indonesia, kalau ibu banyak banget Indonesia ada mayoritas PTS. Dalam kondisi seperti ini, anak kita akan tumbuh di situ, berbahaya. Istri kita di situ, bahaya. Harus hijrah, tidak. Nggak boleh tinggal situ, bahaya. Saya keluar, Ustaz. Insya Allah saya bisa menjaga anak-anak. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ini yang ngomong kayak gini biasanya minimal 10-20% ada kesombongan. Kenapa, Bapak Ibu? Nabi Nuh itu hidup di negara paganisme. Masyarakatnya semua paganisme, Bapak Ibu sekalian. Penyembah berhala, batu-batu dan sebagainya. Apa yang terjadi? Anaknya kena. Anaknya kena. Nabi. Jadi jangan kita sok kuat itu. Gak usah udah hijrah, saya bertahan, saya bisa mempengaruhi. Ente sendiri di situ, ini mayoritas. Kalau udah hijrah bahaya. Nabi Nuh alaihi. Nabi Nuh itu disuruh hijrah oleh Allah SWT dari Babilonia ke daerah Sodom Gomora. Sodom Gomora. Makanya Sodom Gomora ini penduduknya, rajanya itu pelaku LGBT. Makanya penyakit itu disebut Sodom. Karena daerah Sodom itu daerah bukan perbuatan sebenarnya. Sodom Gomora. Tapi diutus ke situ. Kondisinya mayoritas LGBT. Apa yang terjadi? Istrinya LGBT. Istrinya Nabi Lut. Nabi ini nggak manusia biasa juga, Bapak Ibu sekalian. Istrinya LGBT diazab oleh Allah SWT bersama kaum Nabi Lut.
Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam menghijrahkan Ismail ke Masjidil Haram. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Apa tujuannya? Rabbana liyuqimus shalah. Jadi salah satu hikmah kenapa Allah menyuruh Ibrahim memindahkan anaknya dari Mesir, Siti Sarah itu Mesir, dari Mesir ke Masjidil Haram, ke Mekah pokoknya. Karena tadi jangan sampai anaknya satu-satunya yang baru lahir yang diminta-minta selama 70-80 tahun, kan istrinya mandul, nikah lagi dengan Siti Hajar. Siti Hajar hamil, melahirkan Pak. Nabi Ibrahim melihat ini kalau anaknya hidup di sini, walaupun dia kan dihijrahkan anaknya. Jadi ada hikmahnya. Jangan gitu, oh saya kuat. Nabi aja menghijrahkan anaknya. Akhirnya apa? Jadi Nabi Ismail. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka bisa mendirikan sholat. Maksudnya menjadi keluarga sholat, bisa menjadi dai, bisa menjadi nabi lagi. Nah, belajar Nabi Lut. Nah, dalam kondisi daerah yang haram begitu Pak, kita dalam kondisi bisa pindah cari tempat yang tidak ada yang haram. Nah, di waktu dan ke-5 ayat 4, al-fir'aun dan ujiyati fil badan. Boleh hijrah kalau daerah kita itu tempat penjahat di mana kita selalu disiksa. Boleh. Satu kampung semuanya jambret atau jambret yang sering menyiksa ya. Memang jahat. Bahaya, nyawa kita terancam. Boleh hijrah. Nggak boleh bertahan di sini. Nggak usah ke rumah saya, walaupun rumahnya mahal. Tidak. Kondisi begitu. Kenapa? Keluarga tidak aman. Pulang kita bahaya anak istri kita. Pulang kerja. Makanya kata Nabi SAW, al-jamu qabla ad-dar. Perhatikan tetangga dulu sebelum bangun rumah. Kita sekarang yang kita hindari itu rumah dibanjir, kita jual. Pindah, tempatnya nggak banjir. Padahal yang paling penting kayak gini. Yang kelima, khauful marad fil biladi wahma'ah. Ada daerah yang ditimpa wabah penyakit. Ini wabah akan masuk ke daerah hijrah. Nggak boleh bertahan di situ. Nah, karena kita akan kena wabahnya. Yang keenam, al-fir'aun khauful udhiyati fil mal. Bisa hijrah dari daerah di mana di situ jambret perampok semuanya, nggak aman harta kita. Hijrah untuk mengamankan harta sama dengan hijrah untuk mengamankan agama dan nyawa. Sama dengan mengamankan agama dan nyawa. Jadi di situ pembunuh semua, itu di situ bahaya. Perampok semuanya ada di situ. Ini hijrah bentuk yang pertama yang disebut hijrah haraban, menghindari sesuatu yang berbahaya. Nah, yang kedua hijrah sebaliknya, mencari sesuatu yang lebih baik. Itu hijrah juga. Nah, hijrah ini ada dua, terbagi dua. Ada namanya hijrah talabud din, berhijrah untuk memperbaiki agama. Saya di sini itu biasa-biasa aja. Tinggal di satu daerah misalnya, nggak ada pengajian, nggak ada masjid, nggak ada ustaz, nggak ada ulama. Gimana saya tinggal sini? Jahil terhadap usaha. Boleh hijrah ke daerah yang banyak ulamanya, yang banyak masjidnya, yang banyak ustaznya, sehingga bisa ngaji. Nah, ini kan sekarang itu yang nggak diperhatikan banyak masyarakat yang ini hidup di kompleks. Mohon maaf, kompleks itu pengusaha orang Cina semua. Lalu kompleksnya ditutup Pak, nggak ada masjid. Dia nggak pernah sholat masjid, nggak pernah anaknya nggak pernah tahu masjid. Kenapa? Rumahnya mewah di situ. Sekali hijrah seperti ini harus sehingga kita bisa agama terpelihara. Tapi ada juga kompleks sudah ada masjidnya, ada pengajiannya, ada ulamanya, ada sebagainya. Tapi nggak ada masjidnya. Mohon maaf. Ini kita buka semua dulu. Seperti apa hijrah itu? Hijrah itu sekalian bukan cuma menghindari sesuatu yang kita tidak suka, tetapi mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Makanya dalam Islam menuntut ilmu ke daerah yang banyak ilmunya itu fardu kifayah. Ya. Kata Allah SWT, ta'ifatun yatafaqahu fid din. Harus ada sekelompok orang pergi keluar dari daerahnya mencari daerah yang banyak ilmunya untuk mencari ilmu. Kita dulu banyak ulama hijrah ke Mesir menuntut ilmu di sana. Itu namanya thalabut. Hijrah seperti itu dibolehkan dalam Islam. Saya sama keluarga hijrah 2001 sampai 2008 ke Mesir. Itu menuntut ilmu hijrah. Untuk memperkuat ilmu karena di sana pusat ilmu. Boleh seperti itu. Jadi thalabut din. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada pembunuh 100 orang, riwayat pembunuh 100 orang.
lalu dia ingin bertobat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia bertanya kepada ulama, Pak Ustadz, saya ingin bertobat. Saya sudah membunuh 100 orang. Apa boleh saya bertobat? Masih diterima tobat saya? Kata ulama, diterima tobatmu. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Tapi kamu jangan tinggal di, kamu harus pindah ke daerah sana. Di sana banyak ulama, banyak kiai, banyak ustaz, banyak masjid, banyak orang baik. Pindah dari sana. Pindah. Tapi di perjalanan meninggal dunia. Terjadi perdebatan malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat azab, ini dia neraka jahanam. 100 orang. Kata malaikat rahmat, kan dia untuk berhijrah. Kata malaikat azab gitu. Ya tapi kan belum ngapa-ngapain. Udah meninggal. Allah menurunkan Jibril, malaikat. Dia mengatakan malaikat lagi. Lalu diadili, ukur daerah yang ditinggalkan dan daerah yang dituju. Ternyata profesional sekali diukur. Beda beberapa senti saja lebih dekat pada daerah yang dituju. Berarti dia min ahlil jannah, masuk surga. Hijrahnya begitu dong. Belum sampai di tempat hijrah, masuk surga. Jadi itu keutamaan hijrah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika hum a'zamu darajatan 'inda." Mereka lah yang tinggi derajatnya orang beriman. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu walladzina hajaru wa hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, hijrah bentuk kedua ini, yang hijrah tolak menuntut ini adalah hijrah untuk memperbaiki ekonomi. Boleh. Namanya tolak dunia. Misalnya daerah ini tidak ada kerjaan, susah cari pekerjaan. Ya. Susah cari pekerjaan, miskin dan seterusnya. Sementara ada daerah lain pekerjaan banyak, peluang ekonomi, bisnis dan seterusnya besar. Boleh kita hijrah. Nah ini yang terjadi di kita banyak dari Sumatera Barat hijrah ke sini, jadi konglomerat di sini. Sementara orang lain tidak mau hijrah, yang hijrah di sini orang Cina, jadi konglomerat di sini. Ya. Mereka memakai konsep hijrah. Konsep ini hijrah ini boleh. Kalau berdunia boleh mencari penghidupan. Susah pekerjaan, ekonomi, bisnis dan seterusnya, kehidupan kayak daerah saya. Harga mahal, pekerjaan susah. Kalau di Jawa alhamdulillah kita di Jakarta. Kenapa banyak hijrah ke Jakarta? Karena di Jakarta itu pekerjaan banyak sehingga lebih mudah untuk bekerja. Yang kedua, harga murah. Harga sembako murah dan seterusnya. Coba kalau ke Irian Jaya, beli semen itu 1 juta. Di sini cuma 56.000 semen. Satu sana 1 juta. Bagaimana dia mau dua? Maka orang hijrah. Hijrah untuk begini boleh kalau sekarang Islam. Masih banyak sebenarnya, tapi saya cukupkan sampai di sini. Semoga ini ada manfaatnya dan mungkin ada yang ditanyakan, silakan sebelum kita sholat syuruk. Sudah masuk ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan boleh. Assalamualaikum. Nggak pakai itu kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Al-Mukarram sudah menjelaskan bahwasanya peristiwa genosida akan terus berlanjut, saya kira sampai dunia pun mau kiamat. Nah untuk itu haruslah kita sebagai negara yang berdaulat untuk bersiap menghadapinya itu. Karena sifat daripada musuh-musuh non-muslim ini akan membuat kerusakan, penghancuran. Contoh Yahudi sudah pertama kali dulu dia membuat kerusakan, diusir kemana-mana oleh yang menerima tempat itu, genosida juga dihancurkan juga. Nah sekarang belajar dari situ, mereka juga hijrah bagaimana dia menjadi pelaksana genosida dan sudah dilaksanakan barangkali di Palestina kalau nggak salah. Nah untuk itu karena Palestina tidak siap menghadapinya, yang siap kebetulan alhamdulillah Iran. Jadi dia kelihatannya santai-santai saja, ternyata kalau melihat fisiknya sekarang ini betul-betul bisa menghadapi seperti itu. Nah untuk itu barangkali sudah dikasih gambaran, dinarasikan dalam Al-Quran bahwasanya untuk menghadapi itu ikutilah teori yang dicontohkan oleh Allah yang ditegurkan kepada Nabi kita Muhammad. Hai Muhammad, apakah kamu tidak tahu bahwasanya bagaimana saya menggagalkan pasukan atau tentara gajah. Nah, bagaimana menggagalkannya? Kelihatannya mudah sepele, yaitu dengan tarmihim bijal bin sijil. Jadi mengirimkan burung-burung yang membawa batu panas atau tanah liat yang ini dilemparkan untuk menghancurkan musuh-musuh. Nah, ini barangkali mohon maaf terkait juga dengan analog sekarang ini. Mungkin peluru kendali kita itu, burung-burung itu peluru kendali Iran,
Nah, itu hulu ledaknya adalah yang tanah kering itu tadi. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi kesiapan kita ke depan. Karena mau nggak mau dunia ini saling yang kuat mau menghantam yang lemah. Barangkali itulah pendapat saya. Mohon pencerahannya lebih lanjut. Terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Sekalian biar waktu ya, sekalian biar hemat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi di awal Ustaz menyampaikan bahwa ada kata hijrah, ada kata muhasabah. Ya. Kami kebetulan di militer itu ada doktrin bagi semua prajurit itu bahwa harus selalu cerdas. Ya. Bahkan itu dalam Al-Quran kita pun dituntut untuk menjadi orang yang cerdas. Kalau tidak salah, mana itu ulul albab demikian. Artinya apa di sini bahwa hijrah itu merupakan suatu tindakan yang kebetulan makna hijrah di dalam Al-Quran itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul, kepada Nabi, yang seolah kita tidak terkesan bahwa sebenarnya Rasulullah bermuhasabah dulu terhadap keadaan lingkungannya. Nah, itu mungkin hal-hal seperti ini kadang-kadang kita tidak sadari, dan kecenderungan muhasabah kita itu selalu tidak ke dalam diri tapi menyalahkan orang lain. Demikian. Sehingga permasalahan umat Islam, kebetulan saya tinggal di daerah Ustaz, jadi di kampung, mungkin di sana juga ada ulama apa, kecenderungan itu tidak pernah bersatu karena tidak pernah melihat hal-hal yang fundamental sebenarnya masalahnya apa. Sehingga tindakan-tindakan itu kecenderungannya, mohon maaf Ustaz, bahwa akhirnya apa? Kita melakukan tindakan yang mestinya kita menyelesaikan hal yang fundamentalnya dulu, misalnya permasalahan kaitan dengan orang per orang, baru ke yang lebih tingginya. Demikian. Nah, mohon maaf, Ustaz, karena tadi juga bergaul dengan MUI yang di daerah, hal ini kadang-kadang tidak terjadi. Bahkan ada fenomena yang sampai saat ini tidak pernah terselesaikan dan mencemarkan sebenarnya umat Islam. Apa itu? Kita lihat bahwa sering ditayang televisi bahwa di pesantren terjadi pelecehan seksual yang pelakunya adalah, mohon maaf, mungkin dari guru-guru terhadap santri-santrinya, santri ataupun santriwati. Tapi kami tidak pernah mendengar apakah itu pernah dibahas sehingga menjadi ada fatwa atau mungkin ada istimewa ulama. Karena kami memahami bahwa begitu kita mau masuk pesantren sudah ada indoktrinasi halal dan haram. Apa itu? Yaitu pemisahan antara santri dan santriwati. Tapi kenapa itu terjadi? Ini mohon mungkin diberikan pencerahan. Ya. Karena kami di sana sangat terlibat langsung dengan masyarakat yang ada di wilayah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu tidak batasi, hampir sama sebenarnya masukan sebenarnya, masukan dan curhat tentang kondisi umat. Ya, Bapak Ibu berarti perhatian terhadap umat ini. Memang satu kita punya kelemahan dari antara kelemahan adalah ketidaksiapan, tidak siap menghadapi masalah. Kalau di militer kan diajarkan kesiapan, waspada itu 24 jam ada kondisi emergensi seperti apa sikapnya, ya kan? Kondisi musuh sudah 1 hari lagi sampai seperti apa sikapnya. Itu tidak diajarkan di umat ini. Sehingga tidak, dia sibuk dengan masalah TTP yang tadi yang Bapak sebutkan, perbedaan pendapat, kuno tidak kuno dan seterusnya. Dan itu ternyata disetting. Sengaja kita disibukkan hal kecil-kecil remeh-temeh untuk melupakan hal besar, problem umat yang paling besar. Disetting, Pak. Yang besar. Jadi jangan lagi kita habis ngaji ini mau disetting untuk sibuk masalah-masalah yang sepele. Sudah ada orang yang menulis buku 2 tahun dia nulis buku hanya bahas tentang ini. Ini boleh tak bolan ketika tasyahud atau diam saja atau begini doanya atau ke atas. Waktunya habis 2 tahun nulis tentang ini aja. Kita tidak mau seperti ini. Kita perhatikan umat ini. Jangan tertipu. Gitu. Umur ini terbatas. Mikirin ini umat. Ada namanya konsep apa namanya fikul aulawiyah. Apa itu fikul aulawiyah? Fikih prioritas. Apa yang harus kita prioritas? Nah, yang kedua masalah itu tadi. Tadi jawabannya kesiapan. Umat ini harus disiapkan. Yang kedua masalah pesantren. Pesantren di Indonesia ini, Bapak tahu jumlahnya berapa? Puluhan ribu. Yang mengelola siapa? Manusia. Manusia bisa salah. Bisa salah. Malaikat saja bisa salah. Artinya bukan saya memaklumi ustadz yang melakukan pelecehan. Di antara ratusan ribu pesantren itu pasti ada manusia yang lemah. Pasti ada manusia yang lemah, yang bejat di situ. Lolos. Namanya manusia. Saking banyak, kecuali pesantren di Indonesia cuma 10, 20 terjadi aneh. Harus di istimewa ulama, tapi itu ada ratusan ribu pesantren. Kita tidak tahu pesantren seperti apa. Lalu mencorong pesantren yang baik.
Kita umat Islam fokus di kesalahan. Lalu kemudian umat Islam gak boleh masuk ke pesantren dengan ada karena satu dua kasus itu. Ini juga berbahaya. Bisa ada yang setting juga. Ini pesantren bukan 1-2 tahun, tapi pesantren ini baru hampir 300 tahun pesantren Indonesia sejarah pesantren. Dan berbiasa membangun bangsa ini. Nah, jadi itu kasuistis pasti. Jangankan pesantren, pemerintah sudah diseleksi dan seterusnya, masih ada yang korupsi. Jadi yang kayak gini kita bantu bersama-sama untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak perlu kita, karena ini akan mencoreng nama kita sebagai umat. Akhirnya kalau ini dibesarkan dan seterusnya di istimewa ulama kan, oh pesantren jadi itu, jadi mengerikan pesantren. Orang nggak mau masukin anaknya pesantren. Nah di antara kebijakan para ulama itu begitu. Ini panggil aja orangnya, kenapa sih? Nggak perlu di blow up, dipublikasi. Kiainya disuruh beresin itu, selesai. Nggak perlu ada acaranya. Nanti akan di blow up media massa, mau pesantren begini, itu pun sudah di blow up kemana-mana. Ini barangkali untuk menangani masalah-masalah keumatan. Saya terima kasih luar biasa Allah khairan sudah sibuk walaupun dari militer tapi sibuk dalam keumatan itu bagus sekali. Karena tanggung jawab umat ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab ulama saja, tanggung jawab kita sebagai umat. Dan kita semua dai sebenarnya. Selama kita balighu anni walau ayat. Satu ayat saja kita sudah harus sampaikan. Bagaimana kita banyak ayat. Ini barangkali kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.